Biaya dapat diturunkan dengan sumber bahan baku, tenaga kerja, dan alih daya potensial yang lebih besar dan lebih banyak lokasi manufaktur potensial. Kemudian untuk memanfaatkan keunggulan ini, penting bagi manajemen memahami karakteristik permintaan yang berbeda dan keunggulan biaya dari berbagai negara. Nah, yang saya garis bawahi, keunggulan biaya dari berbagai negara. Biaya yang dikatakan unggul di situ adalah biaya produksinya yang rendah. Biaya produksi rendah itu bisa meningkatkan produktivitas, gitu ya. Harus pandai-pandai harus pandai-pandai survei lokasi yang bisa memberikan biaya atau ongkos produksi rendah. Makanya sering dilakukan pemilihan lokasi produksi. Itu dilakukan dengan analisis tertentu, mulai dari faktor primer dan faktor sekundernya agar menempatkan keputusan yang biaya produksinya rendah. Jadi survei lokasi produksi untuk mendapatkan biaya produksi yang paling rendah. Berikutnya, rantai pasokan global dapat menyediakan perusahaan yang fleksibilitas untuk mengatasi ketidakpastian pasar internasional. Tolong dibantu. Rantai pasokan global dapat menyediakan perusahaan dengan fleksibilitas untuk mengatasi ketidakpastian di pasar internasional. Maksudnya gini apa? Rantai pasokan global mengatasi ketidakpastian di pasar internasional. Apa ketidakpastian pasar internasional? Ya mungkin pertumbuhan lakunya barang tersebut di pasar internasional besar atau Mbak Rosa aja ini di ruangan ini. Kenapa, Bu? Yang di ruangan ini sekarang tinggal saya sama Mbak Rosa. Pak Bu. Pak Bu, banyak nih Bu, masih 20. Masih komplit Bu. Masih komplit. Aku sampai masih lengkap Bu. Aku tak cekin di partisipan ini. Habis aku mau ngobrol dari tadi kok aku ngobrolnya sama Mbak Rosa aja. Padahal aku oke. Ini Pak Rohman Iya, baru saya juga nunggu teman-teman pada ngomong, Bu. Jangan dibilang chemistry-nya Mbak Rosa nyambung. Ya. Masih mikir jawaban, Bu. Ono ae. Maksudnya tolong bantu ini. Kenapa sih rantai pasokan global itu sangat diperlukan? Poinnya adalah untuk mengatasi ketidakpastian pasar internasional. Contohnya apa? Bahan baku, Bu. Bahan baku produksi. Ya. Kondisi politik suatu negara, Bu. Makanya maksudnya gini, untuk mengatasi ketidakpastian itu kita butuh pasokan global. Kalau dari Vietnam nggak bisa, tinggal ambil yang lainnya. Oh, dari Malaysia, oh dari Singapura. Nah, jadi kondisinya tetap kegiatan produksi terus berlanjut. Jadi tidak menunggu dari satu supplier aja, satu. Sebaliknya, dengan kondisi produk jadi atau produk setengah jadinya. Kalau yang di Malaysia nggak mau, bisa dilempar ke yang lainnya. Jadi kita butuh pasar internasional. Bukan kemarin, tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Ini besan saya terkait dengan kopi. Pokoknya kalau makanan minuman, indikatornya Jepang. Produksi makanan dan minuman, indikatornya adalah Jepang.
Jepang Kopi. oke. Kopi nasional juga bagus-bagus kok Bu, berkualitas juga. Jadi kopi ini ekspor ke Jepang. Kalau sudah pasar Jepangnya untuk masuk ke pasar-pasar internasional yang lain relatif lebih mudah. Nah, suatu saat Jepang ini butuhnya banyak. Pertama kali butuh 50 ton. Dalam waktu yang tidak lama, butuh lagi 40 ton. Nah, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, persediaan bahan baku kan nggak banyak. Nah, Jepang itu kalau mau beli itu sampai mengetes sendiri di lokasi bahan baku itu. Yang dites apanya? Sampai ke kadar keasaman tanah. Sampai segitu. Yang bagus di mana Bu? Malabar. Malabar, Jawa Barat. Iya. Jadi si Jepang ini ngecek mulai dari di Malabar, terus sama di mana tempat rekreasi itu? Ciwidey, Malabar, terus sama mana lagi. Nah, Jepang itu maunya saya minta bahan bakunya dari Malabar dengan radius. Nah, sampai radiusnya itu dites dari radius sekian. Ini bahan bakunya, ini buah kopinya dari Malabar dengan radius sekian. Dia tes ke keasaman tanahnya. Lah kan nggak bisa sebanyak-banyaknya dari situ. Nah, berikutnya pas yang 40 ton berikutnya, ambil dari istilahnya subkon ya. Subkon dari akhirnya si Bepsan itu relatif jadi pengepul juga dari yang lain-lainnya. Nah, lengahnya adalah di kontrol quality kontrolnya yang kurang. Sehingga pada saat diproduksi ada yang tercampur dari sabun tadi yang menggunakan pestisida atau dengan yang lain lah. Itu bagi orang tertentu sangat peka lidahnya. Nah, uang sudah diterima, barang sudah diantarkan, sudah ekspor. Ketahuan di sana diambil sampel, muncul ada rasa yang berbeda. Kalau saya sih suruh ngerasain nih sama aja. Bilang enak ya enak aja. Nggak tahu. Si Jepang ini akhirnya, nah ini ada barang yang tidak sesuai dengan spek yang dia mauin. Dibalikin. Sementara uang kan yang di sini kan sudah muter. Nggak bisa, nggak mau tahu. Barang sudah dibalikin, uang dia tarik. Wah, kan kerepotan. Nah, untungnya balik lagi ke sini nih. Bahwa jangan dalam rangka mengatasi ketidakpastian pasar internasional ini. Nah, ada syukur berikutnya, untung berikutnya berkaitan dengan Kementerian Perdagangan ada kegiatan ekspor ke Amerika. Ya sudah, kopi yang dari Jepang tadi lempar ke Amerika. Lolos sudah, selesai. Nah, itu yang saya bilang, kondisi ketidakpastian internasional, pasar global baik itu dari bahan baku maupun dari produk jadi itu sangat diperlukan bahwa kita harus punya pasar global, kita harus punya bahan bakunya pun, suppliernya pun juga harus global. Poinnya di situ. Oke. Fleksibilitas dapat digunakan untuk mengatasi risiko yang melekat dari berbagai faktor yang sangat relevan dengan perusahaan secara global. Oke, lanjut Mbak Rosa. Risiko-risiko yang ada. Risiko-risiko yang melekat dengan kegiatan produksi dan distribusi itu sendiri. Satu, pengaruh nilai tukar. Itu sangat dominan. Kemudian pemerintah dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan mata uang. Bahkan secara langsung bisa mendukung perusahaan yang terancam
atau tidak sehat dapat dilakukan dengan memberikan subsidi atau tarif. Hitam di atas putih secara konseptual enak ya. Mudah-mudahan implementasinya juga seperti ini. Berikutnya, situasi perpajakan dapat berubah dengan cepat karena faktor-faktor politik melakukan perlakuan berbeda terhadap korporasi, terutama perusahaan asing di berbagai daerah. Coba kolaborasikan materi ini dengan materinya Pak Fahrozi, Pak, siapa yang tadi satu lagi? Entrepreneurship-nya Pak Alugoro. Pak Alu. Ya. Coba combine materinya Pak Fahrozi sama Pak Alugoro dengan kondisi pasar global ini. Perusahaan bahkan dapat menggunakan keuntungan domestik untuk mensubsidi barang-barang berharga atau murah dari pasar luar negeri. Saya ingin dapat sharing dari Anda dengan kondisi, ini kan kaitannya dengan supply chain yang internasional. Coba saya pengen dengar dari Anda, dari materinya Pak Fahrozi dan Pak Alugoro, dengan kondisi persaingan dan perdagangan global. Apa yang Anda peroleh dari beliau-beliau itu? Pak Rohman. Kalau dari Pak Fahrozi baru itu Bu, baru belajar tentang buatan strategi bisnis, visi misi, value chain, value bisnis ya. Value Terus added-nya bisnis. Ya. Kalau Bu Ririn ngomong masalah etika bisnisnya gimana? Dia orang UMKM itu, Bu Ririn itu. Bukan pelaku UMKM sih, dia konsultan UMKM, Bu Ririn itu. Kalau tak ajak ngobrol dengan sebagai pelaku, ya kesulitan juga, nggak berani juga itu. Karena pada saat implementasi itu benar-benar realitasnya yang sangat berbeda dengan hitam di atas putih gini. Coba komentari Pak Fahrozi itu, Pak Alugoro sampai mana ngomongnya? Pak Alugoro baru ini Bu belajar. Rohman kok bisa tahu Pak Fahrozi sama Pak Alugoro? Emang dapat dua-duanya? Iya Bu, Pak Fahrozi itu strategi bisnis ya, sama bisnis etik. Terus Pak Alugoro itu entrepreneur. Iya. Ada yang strategiknya ada di Pak Tafipros, ada yang strategiknya di Pak Fahrozi. Pak Fahrozi pegang strategik, manajemen strategi. Iya. Iya, Bu. Dulu waktu awal-awal saya masuk di Mercu Buana, saya barengan sama Pak Fahrozi pegang di entrepreneurship-nya. Sekarang Pak Fahrozi udah pindah ke strategik, Pak Alugoro yang tetap di entrepreneur. Oke, coba yang Pak Alugoro ngomongnya apa? Dia orang seperti juga itu, Pak Alugoro. Pak Alugoro itu memberikan materi ya terkait untuk start bisnis ya Bu ya, start bisnis, terus perbedaan karakteristik antara entrepreneur dan karyawan, konsep itu Bu. Terus belum masuk ke globalnya, belum Bu. Baru ya. Oke. Nanti bisa didiskusikan itu antara global bisnisnya dengan kondisi yang seperti sekarang, dengan adanya e-commerce seperti sekarang, bagaimana melindungi UMKM. Poinnya adalah itu, bagaimana upaya melindungi UMKM dengan rantai pasokan yang seperti itu, dan e-commerce itu kan kaitannya dengan logistik dan rantai pembayaran juga sih nantinya itu.
bagaimana melindungi UMKM. Itu masuk di bisnis etika ya mungkin ya? Kalau masuk ke bisnis etik, itu masuknya ke kebijakan pemerintah, iya. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang, kebijakan pemerintah tidak, menurut saya masih kurang bisa melindungi pelaku usaha. Terus apa yang harus dilakukan? Itu kan? Itu. Oke. Walaupun jangan dibilang itu, jangan dilempar, itu kan resiko. Nah, kalau bicara resiko mah, terus aja sebetulnya kalau menurut saya itu dengan kondisi risiko seperti ini, saya tuh sangat pengen adanya perlindungan dari pemerintah. Kalau model kayak seperti kayak besan saya sudah nggak masuk kategori di UMKM, itu kan sudah masuk ke industri. Kalau sudah masuk ke industri masih ada regulasi-regulasinya masih jelas, tetapi kalau UMKM ini regulasi-regulasi untuk perlindungannya masih menurut saya masih kurang. Kalau industri udah jelas, tapi kalau UMKM masih kurang bisa melindungi kalau menurut saya ya. Saya belum mendapatkan kebijakan perlindungan terhadap UMKM. Coba nanti suatu saat siapa yang bisa menanyakan diskusi dengan entrepreneurship keterkaitan dengan bagaimana melindungi pelaku UMKM itu terkait dengan risiko dan e-commerce saat ini, gitu ya. Karena saya masih benar-benar masih kasihan sama pelaku UMKM ini. Jadi untuk sifatnya masih lokal saja, kalau nggak ada instruksi dari wilayah tertentu, melindungi wilayah tertentu itu susah. Kan ada di Indonesia ada 2 bupati yang bisa melindungi masyarakatnya, terutama pelaku UMKM-nya. Ada 2 bupati di daerah Jawa Tengah ada, sama satu lagi di mana ya, yang setahu saya di Jawa Tengah itu ada, bahwa bupati ini melindungi beli, misalnya beras aja. Selama produksi beras yang ada di wilayah itu masih belum habis, tidak boleh ada beras dari luar daerahnya masuk. Nah, termasuk ada sabun, deterjen. Itu dari masyarakatnya yang memproduksi sabun dan deterjen untuk masyarakat sekitarnya. Jadi bangsanya kayak deterjen luar itu termasuk dari Unilever pun nggak boleh masuk selama produksi deterjen di daerah itu masih belum terserap habis di masyarakat. Nah, poin-poinnya seperti ini loh yang diperlukan. Nah, sekarang saya belum mendengar lagi, itu kan 3 tahun yang lalu saya mendapatkan informasi itu. Nah, sekarang dengan perkembangannya e-commerce saat ini, saya juga pengen tahu sebetulnya di bupati itu untuk melindunginya seperti apa. Saya belum 3 tahun yang lalu pas lagi ada pertemuan bersama di waktu itu di salah satu hotel di Jakarta, itu disampaikan seperti itu. Nah, dengan ada maraknya perkembangan e-commerce saat ini, itu saya belum mendapatkan informasi lagi, gitu loh. Tapi itu benar-benar real bahwa 3 tahun yang lalu ada 2 orang bupati yang bisa melindungi UMKM di wilayahnya. Itu yang saya pengen tahu. Karena kalau nggak ada tangan-tangan dari penguasa, itu saya masih terhadap UMKM itu. Distribusinya itu masih terganggu. Jangan dibilang itu risiko, tapi risiko itu bisa juga diantisipasi dari kebijakan satu pemerintah atau penguasa. Oke, lanjut. Mengatasi risiko, Mbak. Strategi spekulasi, ada strategi perlindungan nilai, ada strategi yang fleksibel. Spekulasi adalah perusahaan bertaruh pada satu strategi
dengan hasil yang sering spektakuler jika strategi tersebut direalisasikan, dan yang jelek jika tidak melakukannya. Ya pasti aja. Orang bisa berhasil kalau melakukan, nggak bisa berhasil, satu konsep yang bagus tapi nggak dilakukan ya nggak bisa juga. Strategi perlindungan nilai. Sebuah perusahaan mendesain rantai pasokan sedemikian rupa sehingga kerugian di bagian rantai pasokan akan diimbangi oleh keuntungan yang ada di bagian lain. Strategi perlindungan nilai, cek dengan value dari produk itu sendiri. Strategi yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari berbagai alternatif strategi. Nah, poin yang ketiga ini lebih fleksibel benar. Artinya memang harus banyak upayanya, nggak hanya mengandalkan dalam satu hal. Lanjut Mbak Rosa. Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk menerapkan strategi yang fleksibel secara efektif. Pergeseran produksi, seperti nilai tukar, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Meskipun hal-hal seperti ini boleh dikatakan biayanya mahal. Berbagi informasi digunakan untuk mengantisipasi perubahan pasar dan menemukan peluang baru. Ya, untuk bisa mendapatkan ide-ide baru itu kan dari informasi. Koordinasi global, berbagai undang-undang internasional dan tekanan politik membatasi jenis-jenis tersebut. Kemudian secara implisit mengambil tindakan yang tidak menguntungkan. Itu pengaruh faktor politik. Lanjut, saya agak cepat lagi, nanti kita diskusi. Persyaratan untuk implementasi strategi global, pengembangan produk, kemudian ada juga dengan pembelian, produksi, pengelolaan permintaan, dan pemenuhan pesanan. Lanjut Mbak, nanti habis ini kita diskusi yang lain. Masalah dan dalam manajemen rantai pasokan internasional. Produk internasional berhubungan dengan produk regional, produk spesifikasi daerah dengan ya contohnya di situ adanya desain mobil sering spesifik wilayah mengikuti kondisi wilayah tertentu. Kemudian produk global sejati ya untuk satu jenis produk untuk semua wilayah bisa diterima. Kemudian ada otonomi lokal versus kontrol sentral. Oke, lanjut Mbak. Selesai aja. Perbedaan budaya, kemudian kondisi infrastruktur itu yang membedakan dalam satu logistik. Lanjut 2 slide lagi. Ekspektasi, kinerja, dan evaluasi. Standar operasi umumnya seragam dan tinggi. Perusahaan Eropa dan Amerika menggunakan kontrak kemitraan lebih sering daripada perusahaan Jepang. Yang cenderung mendukung perjanjian kemitraan informal. Kalau bagaimana sih menurut Anda nanti yang dia mendukung dengan kondisi hal-hal kemitraan yang sifatnya formal, harus ada hitam di atas putih, ada kebijakan, tapi kalau yang menurut Jepang itu informal aja bisa jalan. Ketersediaan sistem informasi dalam negara apa itu? Teknologi komputer telah meningkat kurang lebih pada tingkat yang sama di berbagai negara. Sumber daya manusia. Oke, lanjut terakhir. Nah, ada satu perbedaan antara regional dan global. Terkait di infrastruktur, supplier, standar supplier, sistem informasi, dan human resource. Third word, itu terkait dengan pengembangan
pengembangan yang tinggi, kalau supplier operating standar operating suppliernya untuk peringkat pertama tingkat internasional, tingkat dunia, dan emerging, dan tingkat ketiga di negara. Oh, kondisinya seperti itu. Oke, dari hal ini untuk terkait dengan distribusi, mari kita diskusi bersama. Menurut Anda seperti apa? Saya buat contoh juga. Saya akan bahas tentang risiko aja deh. Risiko manajemen di dalam satu kegiatan bisnis global. Apa saja yang menurut Anda juga dalam kegiatan bisnis global yang membuat orang juga berpikir dua kali atau ada kendala dalam bisnis global? Karena dilihat dari sudut pandang risikonya apa aja. Risiko dalam kegiatan bisnis global. Market yang belum pasti, Bu. Pasar. Ya, pasar yang belum pasti. Terus juga rantai pasoknya juga mungkin ya. Kestabilan rantai pasoknya juga, Bu. Fluktuasi harga. Oke, banyak banget. Iya, aku sih ngajar. Iya, dalam. Nggak ngerti. Susah nih sekarang. Ranitidin. Bukan. Aduh, nggak tahu ya. Iya, Mbak Warsi. Iya, betul. Masih di mute, Bu. Pasar yang belum pasti. Terus? Kebijakan pemerintah, Bu. Kultur sosial budaya setempat beda dengan yang di kita, Bu. Sosial budaya. Nah, dari beberapa tantangan, coba masing-masing punyakah alternatif strateginya dari pasar yang ketidakpastian pasar? Strateginya, kalau kita sudah tahu tantangannya, berarti kan kita bisa mencari alternatif solusinya. Kalau kondisi pasar yang belum pasti, maka yang dilakukan apa? Ini Bu, cari kebutuhan yang saat ini produk apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita bisa memprediksi. Untuk mencari tahu dari mana? Adakan survei pasar, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Meningkatkan pasar lokal. Terus kalau pasar lokalnya ini, kalau untuk UMKM misalnya, Bu, pertama peran pemerintah dalam penyaluran kredit agar UMKM itu bisa berdaya saing tinggi. Agar berdaya saing tinggi tadi gimana? Jadi gini, Bu, contohnya ini kan tadi Ibu tentang kopi, Bu. Jadi kopi ini misalnya kopi. Nah, kopi itu misalnya pasar globalnya berpengaruh nih terhadap produk-produk yang masuk ke suatu negara. Nah, otomatis kita harus otomatis kan kita tidak bisa masuk ke pasaran global. Nah, karena tidak bisa masuk
tidak bisa masuk ke pasaran global, kita jual di lokal. Di lokalan, Bu. Ya, Iya. di lokalan. Ya, dengan di lokalan. Antara pasar internasional dan pasar lokal pasti, ya. Nah, lalu karena mungkin pasti ada kendala terhadap petani tersebut tentang misalnya kebutuhan akan modal. Nah, jadi peran pemerintah untuk membantu perkreditan agar ini petani tersebut bisa tertolong dalam penyaluran itu, Bu. Ya, masuk tangan-tangan pemerintah. Oke. Kalau saya ini, Bu, membuat kontrak consignment dengan klien atau pelanggannya. Misalkan kayak contoh aja untuk pipa untuk drilling ya. Di drilling dipakai KPS atau gas itu, dia udah memprediksikan kebutuhannya gitu loh, Bu. Kebutuhannya kapan-kapan. Jadi mereka udah tahu itu kebutuhannya, Bu. Good. Jadi itu nanti ada materi tertentu yang modelnya seperti yang dikatakan Pak Rohman, bahwa kita baik dengan backward, dengan supplier, maupun dengan distributor di depan kita, kita harus berbicara bersama. Artinya dengan supplier, kita berbicara tentang kemampuan dia memasok, ya, sehingga kita ada banyak pemasok, masing-masing punya kemampuan berapa, bisa di sini ke satunya, dan seterusnya. Nah, dengan yang di depan kita mengajak mereka untuk membuat perencanaan. Jadi di depan kita, perencanaanmu setahun ke depan seperti apa? Dari banyak distributor itu masing-masing dimintain untuk membuat perencanaan, sehingga kita mempunyai perencanaan juga mengayomi mereka, sehingga perencanaan kita tidak hanya dari historical data, tetapi dengan perencanaan maunya pasar. Maunya pasar itu dari siapa? Dari para distributor itu, yang kita ajak bersama berpikir, mereka kita libatkan untuk membuat perencanaan bersama. Itu untuk membuat keamanan produsen itu sendiri. Itu yang harus dilakukan. Yang sebetulnya masih belum banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Oke, ada lagi? Satu lagi? Ada lagi, satu lagi? Ada yang perlu kita ceritakan? Apa ya? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Sampai di sini esensi sudah. Nah, tinggal hari ini tunggu aja, dan saya minta tolong diingatkan nanti malam kalau masih saya belum upload untuk tugas TB1. Oke. Oke, dari yang lainnya ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih semuanya.